Rumah Biologi Indonesia, rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Episode kali ini kita coba membahas terkait karakter anggota Kingdom Animalia. Sebelumnya, mari kita ingat kembali di mana kedudukan Animalia di dalam taksonomi makhluk hidup. Ini adalah gambaran dari pohon filogenetik dan Animalia ada di sini, di domain eukarya bersama fungi, plante, dan beberapa kelompok organisme yang lain. Oke, selanjutnya kita bahas lebih lanjut terkait Kingdom Animalia. Kingdom Animalia alias kerajaan para hewan. Tentunya sebagai kerajaan pasti punya anggota. Dan kitalah, manusia, adalah salah satu anggota dari kerajaan Animalia. Selain manusia, siapa lagi kira-kira anggota dari Kingdom Animalia? Di layar sudah ada beberapa gambar organisme dan ada satu pertanyaan, apakah semua yang ada di gambar merupakan anggota dari kerajaan Animalia? Coba dilihat sekilas. Benar, jawabannya iya. Seluruh yang ada di gambar adalah anggota kerajaan Animalia. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya, mengapa semuanya yang ada di gambar merupakan anggota kerajaan Animalia? Ada beberapa jawaban, dan jawabannya adalah terkait karakter anggota Kingdom Animalia. Inilah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Oke, kita coba satu persatu akan bahas apa saja karakter dari Kingdom Animalia. Kita mulai dari karakter yang pertama. Karakter yang pertama adalah eukariotik. Kata eu berarti sejati, sedangkan kata kariotik, koriot, itu mengacu pada arti inti sel. Sehingga karakter pertama, eukariotik, berarti organisme yang menjadi anggota dari Kingdom Animalia telah mempunyai sistem membran ganda, termasuk di dalamnya mempunyai membran inti sel. Oleh karena itu, bakteri yang dia adalah prokariotik, yang belum punya membran ganda, yang belum punya membran inti, dia bukanlah anggota Kingdom Animalia. Oke, kita lanjut ke karakter yang nomor 2. Karakter nomor 2 adalah multiseluler. Multi berarti banyak, seluler mengacu pada kata sel, sehingga karakter nomor 2 berarti anggota dari Kingdom Animalia wajib mempunyai banyak sel. Kalau dia punya satu sel saja, maka dia harus dipecat dari keanggotaannya dari kerajaan Animalia. Inilah kenapa para anggota dari protozoa itu saat ini bukan lagi merupakan anggota dari Kingdom Animalia. Ketika sistem klasifikasi masih lama, protozoa masuk ke dalam Kingdom Animalia. Ingat bahwa protozoa, protos artinya pertama, zoa dari kata zoon berarti hewan, hewan pertama. Tetapi saat ini, karena Kingdom Animalia dibatasi dengan karakter harus terdiri atas banyak sel, maka organisme-organisme yang satu sel tidak boleh lagi menjadi anggota Animalia. Maka Ameba sp, Paramecium sp itu sudah dipecat keanggotaannya dari kerajaan Animalia. Oke, kita lanjut ke karakter nomor 3. Karakter nomor 3 adalah heterotrofik. Hetero berarti berbeda, dan trofik berarti makanan. Sehingga karakter ketiga dari anggota Kingdom Animalia adalah
mendapatkan makanan dari organisme yang berbeda. Artinya, dia tidak memproduksi makanannya sendiri. Kenapa? Karena benar, anggota kingdom Animalia tidak punya pabrik untuk membuat makanan, tidak punya klorofil, sehingga dia mengambil makanan dari organisme yang lain. Oleh karena itu, kentang dan wortel itu bukanlah anggota kingdom Animalia. Kentang dia bisa fotosintesis sehingga menyimpan di umbi batang, sedangkan wortel juga punya umbi. Umbinya umbi akar. Kita lanjutkan ke karakter nomor 4, yaitu tidak memiliki dinding sel. Karena dia tidak mempunyai dinding sel, maka bentuk tubuh dari hewan umumnya lebih elastis daripada organisme lain yang mempunyai dinding sel. Siapa saja organisme yang punya dinding sel? Oke, misalnya sawi. Sawi punya dinding sel. Kemudian jamur punya dinding sel dari kitin. Sehingga sawi dan jamur bukan merupakan anggota kingdom Animalia. Nah, itu tadi 4 karakter dari anggota kingdom Animalia. Apa saja? Oke, kita review. Karakter utama dari anggota kingdom Animalia. Yang pertama adalah punya membran ganda, termasuk membran inti sel, eukariotik. Yang kedua, dia multiselular, punya banyak sel. Yang ketiga, dia tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Dan yang keempat, tidak memiliki dinding sel. Selain 4 karakter utama ini, masih ada 3 karakter tambahan dari anggota kingdom Animalia. Kita coba lihat satu persatu. Apa saja karakter tambahan dari anggota kingdom Animalia tersebut. Yang pertama adalah memiliki jaringan saraf. Oleh karena itu, para anggota kingdom Animalia bisa menerima rangsang dan menghantarkan impuls. Namun, ada anggota Animalia yang tidak memiliki jaringan saraf. Golongan apa kira-kira? Kita lanjutkan ke karakter tambahan nomor 2, yaitu memiliki jaringan otot. Pada pembahasan selanjutnya, bisa jadi kita akan bahas apa saja jaringan otot yang dimiliki oleh hewan. Jaringan otot pada hewan ini akan bertanggung jawab atas respon pergerakan, sehingga umumnya anggota kingdom Animalia itu bersifat motil atau aktif bergerak. Meskipun nanti kita akan jumpai pada klasifikasi Animalia, ada beberapa anggota Animalia yang pada salah satu fase hidupnya bersifat sesil. Apa contohnya? Baik, kita lanjutkan ke karakter tambahan ketiga, yaitu sebagian besar bereproduksi secara seksual. Berarti ada sebagian kecil yang bereproduksi secara seksual. Adanya reproduksi secara seksual menyebabkan adanya perkembangan lanjut pada zigot. Salah satunya adalah terjadinya proses pembelahan pada zigot menjadi beberapa tahap, misalnya blastula, gastrula, dan tahapan-tahapan lain. Pada materi kelas 11 akan kita bahas beberapa tahapan perkembangan zigot ini. Adanya karakter reproduksi secara seksual pada anggota kingdom Animalia menyebabkan adanya siklus hidup yang dominan berupa fase diploid. Oke, itu tadi 3 karakter tambahan dari para anggota kingdom Animalia. Apa saja? Ya, yang pertama adalah memiliki jaringan saraf, yang kedua adalah memiliki jaringan otot, dan sebagian besar bereproduksi secara seksual. Dari 4 karakter utama dan 3 karakter tambahan ini, berarti kita bisa simpulkan paling tidak ada 7 karakter anggota kingdom Animalia, yaitu yang pertama eukariotik, kedua multiseluler, yang ketiga heterotrofik,
keempat, tidak memiliki dinding sel, kelima, memiliki jaringan saraf, keenam, memiliki jaringan otot, dan ketujuh, mayoritas bereproduksi secara seksual. Adakah yang menemukan karakter anggota Kingdom Animalia yang lain? Silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, ada komentar, atau ada permintaan di episode mendatang kita akan membahas apa, silahkan tinggalkan jejak kalian di sini di komentar. Oke, terima kasih sudah mengunjungi Rumbia, rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Dadah.